Setelah minggu lalu kita ngomong tentang harapan, malam ini kita bicara tentang ketakutan atau fear. Kalau pakai terminologi tasawuf, minggu lalu kita ngomong roja, malam ini kita ngomong tentang khauf. Ini memang dua hal yang sama-sama harus kita miliki. Minggu lalu waktu kita ngomong tentang harapan, itu kan di sana ada paradok bahwa harapan itu kalau tidak hati-hati justru jadi sumber keputusasaan, sumber kekecewaan, sumber kehancuran. Itu kalau kita tidak bisa ngerem harapan. Remnya apa? Fear, ketakutan, khauf. Kalau motor atau mobil, harapan itu ngegasnya, fear itu ngeremnya. Hidup itu harus jelas kapan ngegas, kapan ngerem. Ngegas terus, kamu bahaya. Ngerem terus, kapan jalannya. Kamu harus tahu waktunya ngerem, waktunya ngegas, waktunya diam, waktunya ngomong, waktunya jalan, waktunya istirahat dulu. Itulah nanti yang dalam filsafat disebut kebijaksanaan. Jadi orang bijaksana itu orang yang tahu kapan dia harus maju, kapan dia harus mundur, kapan harus ke depan, kapan harus di belakang saja. Nah, itu namanya bijaksana. Hari ini sering ada konflik karena banyak orang yang tidak tahu kapan dia harus ngerem. Ngomong terus, komentar terus. Mbok ya sekali-sekali ngerem. Istirahat sehari, 2 hari, seminggu kan juga tidak apa-apa. Dunia juga tidak hancur kalau kita tidak komen. Jadi perhatikan rumus ini dalam hidupmu kalau ingin hidupmu seimbang, bahagia. Minggu lalu kita sudah belajar sisi yang satu, sekarang kita belajar sisi yang satunya. Ada yang menganalogikan khauf dan roja itu fear, ketakutan, dan harapan itu seperti sayap burung. Ada yang sebelah, harus ada yang sebelahnya. Kalau dua-duanya ada dan fungsional, maka kamu bisa terbang. Kalau hanya satu tidak bisa. Harapan saja kamu tidak bisa terbang. Fear saja juga, ketakutan terus, ya apalagi kamu tidak bisa kemana-mana. Maka dua hal itu harus seimbang. Ketakutan itu maksudnya ihwal rasa takut ya, bukan bahasa Jawa keweden. Jadi ketakutan itu rasa kamu tidak nyaman, kamu membayangkan nanti akan ada hasil yang jelek di depan. Kebalikannya harapan. Kalau harapan kamu membayangkan ada yang baik di depan. Makanya karena ada yang baik terus kamu ngegas. Kalau ini kebalikannya, karena ada yang mengerikan di depan, membahayakan di depan, terus kamu ngerem. Nah, remnya namanya takut. Dan sama kayak harapan, ketakutan itu part of life, part of human experience, manusiawi. Sangat wajar orang itu takut. Justru kalau ada orang bilang saya tidak punya takut terhadap apapun, tidak manusiawi. Ya tetap ada lah yang kamu takuti. Ya paling tidak kamu yang bilang saya tidak takut sama apapun, ya kamu takut dianggap tidak takut. Jadi tidak ada orang yang tidak takut apa-apa.
Dan tidak perlu kamu galau kalau kamu punya ketakutan. Kamu akui atau tidak, kan kamu kadang gelisah, kadang sumpek, kadang merasa galau, kadang. Itu kan sebenarnya kenapa semua itu muncul. Kamu ada ketakutan-ketakutan. Ya kan? Takut besok jadi apa? Takut kejelekanmu yang lama terulang lagi atau ketahuan orang. Takut, selalu ada ketakutan-ketakutan. Di balik semua masalah, di balik semua kekacauan hari ini di level sosial, politik, budaya, di situ ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi. Mungkin orang takut jagonya kalah, mungkin orang takut nama baiknya hancur, mungkin orang takut organisasinya runtuh, mungkin orang takut, terus orang bereaksi. Jadi tidak apa-apa, takut itu manusiawi. Oke, tadi berangkat ke sini hujan-hujan kan kamu terus mikir ini hujan apa enggak ya, berangkat apa enggak ya. Kenapa kok kamu nggak berani hujan-hujan? Alah, hujan cuma air kok. Lu enggak masalah airnya. Ada setelah itu yang ditakuti, setelah kena air itu loh. Mungkin pileknya, mungkin gregesnya, mungkin. Jadi itu janjane ya ketakutan. Oke, kamu yang duduk di depan apa duduk di belakang apa yang nyari sendenan itu kan kalau di Uber-Uber itu ya ono ketakutan-ketakutannya. Kenapa kok di depan? Biar kedengaran, biar deket sama saya, biar kelihatan. Karena kamu takut kalau nggak dengar nggak kelihatan. Kenapa kok nyari sendenan? Kamu takut ngantuk terus ra ono sendenane. Kenapa kok? Jadi di balik itu pasti ada rumus-rumus ketakutan. Dan di balik ketakutan itu ada harapan. Kenapa kamu duduk depan? Biar bisa lihat. Karena kamu takut tidak bisa melihat. Itu selalu ada ini, rumus ini. Makanya saya bilang ini kayak dua sayap dari seekor burung. Dan dua-duanya manusiawi. Terus takut itu connected to threat, ancaman. Biasanya ada yang menggelisahkanmu, ada sesuatu yang mengancam di depan. Kamu tadi tidak berangkat karena khawatir pilek, khawatir flu, itu kan ancaman. Makanya yang bawa motor kan kemungkinan besar di joknya ada jas hujannya. Alasannya apa? Takut mesti. Jadi kalau ada yang bilang kok saya tidak takut apa-apa kok bawa motor membawa jas hujan, sebenarnya yo itu yang dia takuti, kehujanan. Jadi connected to threat, ada yang mengancam, dan future thing, di masa depan. Terus survival. Kenapa sih orang takut itu? Jangan salah, takut itu bermanfaat. Dalam rangka apa? Biar kamu selamat. Makanya ada istilah defense mechanism. Nanti yang punya teori ini Freud. Mekanisme mempertahankan diri. Jadi takut itu instinktif. Orang nyari selamat. Asal dia waras, pasti yang dikejar selamat, bukan tidak selamat. Demi selamat ini orang rela untuk takut. Jadi rumusnya itu. Dan eksistensial. Di antara caramu berekspresi jadi manusia, eksis jadi manusia itu antara lain lewat takut. Oke. Selama ini kan banyak yang bilang alah takut itu ndak laki-laki, takut itu ndak jantan misalnya. Lah ndak. Takut ndak ada hubungannya sama jantan, ndak jantan. Ini manusiawi, eksistensial. Cuma harus dikontrol. Sama kayak harapan tadi. Kalau hidupmu takut terus, yo kamu ndak ngapa-ngapain, nanti ngerem terus kamu di kamar terus. Kenapa kok ndak keluar? Takut kena virus, Pak. Nanti flu. Kenapa kok ndak jalan-jalan? Takut, Pak, nanti kecelakaan. Kenapa kok ndak? Ndak ngapa-ngapain. Akhirnya kamu serba takut terus. Maka harus ngerti formulasinya bahwa ini manusiawi ya, tapi kamu harus ngerti patokan-patokan rumus-rumusnya. Ini yang malam ini mau kita lihat. Terus
Takut itu biasanya karena pikiran atau pengalaman. Kamu ngitung-ngitung sendiri atau pengalaman. Kenapa kok tidak jalan-jalan? Takut kecelakaan, Pak. Emangnya pernah? Tidak pernah. Tapi dari lihat pengalaman orang lain, terus menurut pertimbangan saya tidak jalan-jalan. Nah, itu kan karena pengalaman atau pikiran. Terus selanjutnya, objeknya rasa takut itu incomplete knowledge sama imagination. Itu biasanya apa sih yang kadang-kadang menyebabkan rasa takut itu? Pengetahuannya kurang lengkap. Kadang-kadang tentang sesuatu kamu ngertinya setengah. Kayak tadi loh, kalau kamu jalan-jalan keluar kamu nanti akan kecelakaan loh. Itu kan iya, kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan yang lain kan juga ada. Kamu bisa seneng-seneng, kamu bisa ngatur agar yo jalan-jalan tapi selamat. Perkara ndak selamat itu kan urusan yang berbeda. Nah, ini incomplete knowledge, pengetahuannya kurang lengkap. Misalnya tiba-tiba kok dari belakang kayak ada yang niup-niup ya kan, terus waduh merinding, Pak. Kan kamu, kenapa kok kamu menafsirkan begitu? Ngertimu itu selama ini tafsirnya, pengetahuanmu kurang lengkap. Pengetahuanmu setengah-setengah. Ndak tahu sekalian malah ndak apa-apa. Karena setengah, sehingga kamu salah tafsir, terus jadi takut. Anak kecil itu yang ndak ngerti apa-apa, kadang berani kan. Misalnya ada, takut lo ini nanti jatuh, takut lo ini nanti. Anak kecil ya pikirannya urung nyampe, ya berani aja ngalah-ngalahi yang dewasa. Yang dewasa pikirannya setengah. Ya kan? Jadi itu yang bikin takut. Kalau tiba-tiba saya di sini bisa terbang, itu kalau ada anak balita misalnya umur-umur 2 tahun, itu kan dia tidak kaget dan tidak takut, malah heran. Wah, enak ya bisa terbang kan gitu. Yang ketakutan kan kalian. Kok bisa ya terbang? Kenapa? Ilmumu masih belum nyampe. Lihat orang bisa terbang. Jadi incomplete knowledge. Misalnya kamu nginep malam-malam di rumah sepi, tidak ada siapa-siapa. Dan menurutmu ya rumah aman-aman saja, itu kan kamu nginepnya santai. Tapi begitu ada yang bilang, di rumah itu dulu ada orang matinya loh. Begitu kamu ngerti kan terus jadi takut. Imajinasimu main sekarang. Itu kan incomplete knowledge sama imagination. Karena ngerti maka sekarang kamu takut. Kemarin tidak ngerti apa-apa, aman. Kenapa kamu nggak lulus-lulus kuliah kok takut? Karena ngertimu, masa depanmu tergantung perkuliahan, ijazah, dan gelarmu. Diluaskan lagi wawasanmu, mungkin kamu tidak setakut itu. Apa iya masa depanmu hanya tergantung ijazah dan gelar? Jadi objeknya ketakutan itu incomplete knowledge, pengetahuan yang setengah-setengah atau imajinasi. Terus orang takut itu biasanya flight or fight. Yang dia lakukan 2, lari atau tarung. Biasanya yang lari itu yang terus, masa gitu aja lari. Nah, yang dihormati yang berani fight. Tapi yo lihat situasinya dulu. Tidak selalu yang lari itu jelek. Itu loh. Kalau kamu lagi jalan-jalan di rel kereta, ono kereta ya kan harus takut itu. Dan wajib lari, tidak usah dimarahi. Wah pengecut kamu gitu aja lari. Lah ya musuh sepur ya. Jadi ya yang rasional, flight or fight. Ya tidak semuanya harus dilawan. Kalau memang tidak tanding ya fight itu namanya konyol. Harus ngerti kapan lari, kapan tarung. Jadi responnya 2. Kalau tidak lari ya dilawan ketakutan itu. Terus ya namanya orang takut, dia pasti believe whatever happen will be bad. Percaya bahwa kalau ini saya tabrak hasilnya jelek. Itu makanya kamu takut. Kemudian
berubah. Ya karena semakin dewasa kan objek-objek ketakutannya berubah. Dulu kamu takut apa, sekarang takut apa. Dan yang terakhir, takut itu gift. Sama kayak harapan kemarin. Bersyukurlah Allah masih memberimu rasa takut. Tidak sembarangan orang. Banyak loh orang yang kan di Jawa itu ada istilah gak duwe wedi. Jadi tidak punya rasa takut itu juga bahaya. Harus punya rem. Lari terus yo kamu kehabisan tenaga nanti atau tabrakan. Bersyukurlah kamu masih oleh Allah dikasih rem, masih punya rasa takut.